Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Summa alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil hidayah wal inayah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matis siha wal afiyah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun suasana hujan, namun hal itu tidak melemahkan kita, tidak menghalangi kita untuk tetap mencintai Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Meskipun cuaca hujan, namun itu tidak menghambat kita untuk tetap mencintai Allah dengan mendatangi rumahnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap sebagaimana kita dipertemukan oleh Allah di masjid ini, di Masjid Al-Muttaqin, mudah-mudahan kita akan dikumpulkan nanti di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah semuliakan, pada kesempatan malam hari ini ya, saya ingin meneruskan kajian yang sebelumnya, yaitu bab bil muhafazah alal a'mal wal amru bil muhafazah ala sunnah wa adabiha, yaitu bab tentang pentingnya kita menjaga amal disambung dengan pentingnya kita menjaga sunnah Rasulullah dan adab-adabnya. Jemaah semuliakan, wah, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wa ammal hadis al-ula an Aisyah wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Ini hadis yang disampaikan ya, bahwasanya yang paling dicintai dalam agama ini adalah madawama, apa yang dawam, apa yang bisa dijaga oleh sahibnya, oleh orangnya atas amal-amalnya. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin As sampai mengatakan, ya Abdullah la takun mislu fulan kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Fulan itu nama sahabat ya, namun enggak disebutin namanya siapa. Ini adab Rasulullah menyebut si fulan. Janganlah kamu seperti si fulan. Dulu dia rajin qiyamul lail, fataraka, kemudian dia tinggalkan qiyamul lail, artinya enggak konsisten, enggak istiqomah, enggak dijaga amalnya. Nah, hadis ini ya, keduanya menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah menyuruh kita agar kita itu
menjaga amal kita agar istiqomah, agar dawam. Bukan hanya istiqomah dalam hal pelaksanaannya, namun juga dijaga jangan sampai amal itu ditinggalkan, dan juga dijaga jangan sampai amal kita itu rusak, ya. Rusak, dimakan, digerogoti oleh virus-virus yang merusaknya, ya. Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwasanya karena Rasulullah idza fatathu sholatu minal lail mi waja'in aw ghairihi shallanan naharis nai asrata rakaatan. Kata Aisyah, adalah Rasulullah apabila luput sholat malamnya karena keletihan, karena kecapean atau lainnya, shalla minan nahar, maka Rasulullah menggantinya sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Itu Masya Allah, ya. Itu Nabi kita. Sampai kalau malamnya nggak tahajud, siangnya di sholat sunnah 12 rakaat. Menunjukkan bahwa Nabi itu sangat konsisten menjaga apanya? Jaga amal ibadahnya. Jangan sampai luput, jangan sampai hilang, ya. Dan gak sampai di situ, ya. Nabi kita juga, ya, mewanti-wanti kita jangan sampai amal kita itu hilang pahalanya, rusak pahalanya akibat kita tidak menjaga dari, ya, hal-hal yang merusaknya. Terus sampaikan juga kan, diantara yang bisa merusak amal kita itu adalah ar-riya, ya. Riya, ya, atau syirik, ya. Seluruh jenis syirik, baik itu syirkul khafi, ya, baik itu syirkul niat, syirkul mahabbah, syirkul khauf, ya, seluruh jenis syirik itu akan merusak amal soleh kita. Contoh syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Riya sama dengan pencitraan, beramal karena ingin mencari pujian atau pencitraan. Ini akan menghilangkan pahala amal kita. Coba kita lihat sejarah sahabat Nabi. Contohnya Umar bin Khattab. Saya bertanya, Umar bin Khattab itu kalau belusukan itu milih siang apa malam? Jemaah sekalian, Umar kan hobinya belusukan. Bedanya Umar sama yang sekarang memimpin, kalau Umar tuh belusukan malam, nggak bawa wartawan, nggak bawa kameramen. Betul? Betul nggak? Malam-malam, tengah malam, orang-orang tidur, dia tuh keliling belusukan. Untuk apa? Untuk mengetahui kondisi rakyatnya, ya. Dimilih malam, kenapa? Takut riya, gitu. Takut riya, ya. Itu juga cucu Nabi yang bernama Ali, dapat gelar namanya Ali Zainul Abidin. Di sedekahnya milihnya siang atau malam? Yang dikisahkan dia itu kalau malam-malam tuh orang-orang tidur, dia ngendap-ngendap bawa sembako, ya, di pundaknya. Kemudian sembako itu diserahkan depan pintu orang miskin. Nggak ada yang tahu. Milih siang malam? Malam. Kenapa malam? Karena dia nggak ingin ada orang yang melihat sedekahnya, gitu. Jadi dari sini ulama sampai memberikan, ya, nasihat kepada kita, kalau bisa kita tutup amal kita, tutuplah amal kamu melebihi usaha kamu menutup aib-aib kamu.
Saya ulangi, tutuplah amal-amal baikmu melebihi ya, kegigihan kamu menutupi aib-aib kamu. Supaya apa? Supaya amal kita tuh nggak rusak gitu. Lebih-lebih di zaman medsos hari ini, ketika orang itu jangankan amal soleh, maksiat pun dipostingnya. Betul nggak? Betul nggak? Hari ini orang saking narsisnya, jangankan ketaatan, kemaksiatan pun dipamerin. Betul Pak? Orang pacaran, ya, di mana foto pamer, posting di Facebooknya, Instagramnya, ya kan? Itu kan berzina, pacaran, ya kan? Ya, lagi di hotel berduaan sama pacarnya, foto, posting, kan lagi berzina, tapi bangga, gitu. Nah, ini hari ini seperti itu, ya, hati-hati. Lain asrafta la yahbatunna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, maka habislah, hapuslah, musnahlah pahala amal kamu. Itu dalilnya ya. Jadi di samping kita menjaga kesinambungan amal, keistiqomahan amal itu, kita juga disuruh menjaga jangan sampai amal kita itu hilang pahalanya karena dirusak oleh syirik. Ya, syirik. Apalagi yang bikin rusak amal kita? Munafik. Kemunafikan ini akan rusak amal. Ya. Makanya Allah itu mengulang-ulang ayat munafik itu dalam banyak ayat. Di Al-Baqarah ada, di An-Nisa ada 142. Bahkan ada itu surat tersendiri yang menyebutkan dari awal sampai akhir itu sifat orang munafik, namanya al-munafikun, ya kan? Ya Allah. Sampai Umar bin Khattab, orang yang paling takwa kepada Allah di antara sahabat, yang bahkan dijamin surga sama Nabi, sampai setan pun kalau ketemu Umar di satu jalan, maka setan itu akan minggir dan akan milih jalan yang lain. Saking Umar itu ditakuti, bukan hanya disegani oleh rakyatnya, tapi juga setan segen sama dia. Dia tuh Umar merasa dirinya masih munafik, sampai dia itu ngorek-ngorek minta kepada Huzaifah ibnu Yaman, sahabat yang diamanahi Nabi, untuk mencatat orang munafik. Yang megang list orang munafik itu Huzaifah. Umar bin Khattab itu ngotot, ya Huzaifah, engkau kan adalah orang yang memegang rahasia Nabi. Daftar orang munafik itu ada di list kamu tuh. Adakah nama Umar di situ? Adakah nama Umar bin Khattab dalam list kamu itu? Wow, Huzaifah gak mau. Tidak, aku tidak mau mengkhianati Rasulullah. Ya. Tuh, jadi Umar aja tuh masih ngerasa dirinya munafik. Bahkan Abu Bakar merasa dirinya munafik. Bilal merasa dirinya munafik. Bayangkan coba tuh, orang setakwa Umar, setakwa Abu Bakar, setakwa Bilal, yang orangnya masih di dunia tapi sendalnya terdengar di sorga, masih ngerasa orang munafik. Karena pernah mereka itu gelisah. Ya, kata Bilal, ya Abu Bakar, kita ini munafik. Kita ini munafik. Kalau kita lagi bersama Nabi, dengerin nasihatnya, kita semangat untuk ibadah, seolah surga depan mata kita, iman kita bertambah. Tapi kenapa ya, kalau kita kembali ke keluarga kita, ke rumah, kita lupa sama Allah, kita nggak semangat lagi ibadah, nggak nampak lagi surga depan mata kita. Begitu balik ke rumah, hilang itu. Kata Abu Bakar, iya ya, aku juga sama kayak gitu. Lagi Abu Bakar kan istrinya 4, ya, banyak gak?
4. Saat Rasulullah itu meninggal dunia, Abu Bakar itu kan nggak hadir. Kenapa? Karena dia merasa Rasulullah sudah sehat, sehingga dia menggilir istri yang keempat yang di luar kota Madinah. Ya, seperti itu. Nah, Abu Bakar itu, iya ya, aku juga sama. Kalau lagi sama Nabi, iman bertambah. Kalau sama Nabi itu, ya semangat ibadah kita. Tapi kalau aku pulang kepada istriku, aku juga sama. Menurun ibadah, menurun semangat untuk ibadah. Kita ini munafik. Akhirnya mereka berdua datang. Ya Rasulullah, kami ini munafik berdua gitu. Kalau kami bersama engkau Rasulullah, semangat ibadah kami. Kami ingat surga, ingat neraka. Tapi kalau kami kembali keluarga, kami kok jadi lupa sama akhirat gitu. Lupa gitu. Dengan pesan-pesan engkau ya Rasulullah. Kami ini munafik ya Rasulullah kalau begitu. Apa jawab Nabi? Ya Abu Bakar, ya Bilal, kalau kondisi kamu saat bersama anak istrimu sama dengan kondisimu ketika bersama aku, malaikat akan turun dari langit menyalami kamu. Saatan, ada saat-saatnya gitu. Ada saatnya. Pas lagi ngaji serius gitu, fokus gitu, niat untuk taubat, niat untuk memperbaiki diri gitu. Ingat sama mati, ingat sama akhirat gitu. Kalau pulang ke rumah ya normal. Kalau sampai rumah ingat mati ya sedih aja. Lah yang kasihan istri kita. Bener. Udah seminggu nggak dikasih jatah, 2 minggu nggak dikasih jatah, karena musim hujan gitu kan. Sedih aja, nangis aja. Kenapa sih Pak? Ingat mati. Kacau nggak? Kacau nggak Pak? Lah kacau. Jadi saatan, ada saatnya ya engkau bersama aku, ingat Allah, ingat akhirat, ingat surga. Ada saatnya engkau pulang ke rumah, ingat istri, ingat anak. Semua ada haknya kayak gitu. Coba ini sebagai bahan renungan buat kita. Kalau orang setakwa Abu Bakar, orang setakwa Umar, Bilal masih ngerasa dirinya munafik, lagi kita Pak yang belum dijamin surga. Umar jamin surga, Umar dijamin surga, betul nggak? Kita udah dijamin belum? Kita jamin belum? Pak Alif, jamin nggak? Belum dijamin, siapa yang ngejamin? Nggak ada yang ngejamin. Ya, bangun. Jamin belum kita surga? Belum, jangan surga. Emperan surga kita belum dijamin. Bener? Bener nggak Pak? Bener, belum dijamin. Makanya kita jangan aman gitu loh. Jangan aman dari kemunafikan. Makanya Nabi nyuruh kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minar riya wan nifaq wasu'il akhlak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari riya, dari kemunafikan, dan dari perangai yang buruk. Karena 3 hal ini termasuk virus rusak amal. Riya itu rusak amal, munafik rusak amal, perangai yang buruk rusak amal. Contoh perangai yang buruk apa? Ghibah itu kan perangai yang buruk. Kita kan kalau ghibah, ngomongin orang, itu pahala kita pindah ke orang yang kita omongin. Jadi pahala-pahala kita nih, pahala jamaah kita, pahala ngaji, pahala tahajud. Saat kita lagi ngomongin orang teman kita nih, maka pahala kita pindah ke dia. Rugi apa untung? Rugi nggak? Rugi. Tuh ya. Makanya kalau kita diomongin sama orang, jangan marah, bersyukur. Alhamdulillah dapat transferan pahala. Alhamdulillah dapat tambahan pahala. Cuma-cuma. Tuh. Enak nggak Bu?
Enak enggak? Enak. Jangan marah diomongin sama orang. Mau nambah pahala kita, betul? Betul. Ya. Nah, jemaah semuliakan. Kemudian, ya, termasuk juga yang akan merusak amal kita bila mana kita itu terlalu hubud dunia, cinta sama dunia. Ini akan merusak amal kita. Ya. Di Quran surat Asy-Syura ayat 20 Allah berfirman, "Man kana yuridu harsad dunya." Asy-Syura ayat 20. "Man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib." Barang siapa yang orientasi hidupnya untuk mencari kepentingan dunia, ya, sehingga ibadah pun yang mestinya diniatkan buat bekal akhirat diniatin buat untuk mencari kepentingan dunia. Nu'tihi minha, kami berikan itu kepadanya. Dikasih sama Allah. Yang zikir niatnya pengen, ya, pengen mendapatkan jodoh, dapat jodoh dia. Yang zikir pengen dapatnya itu, ya, proyek, dapat ya proyek, ya. Tapi wa ma lahu fil akhirah min nasib. Wa ma lahu, dan dia nanti di akhirat enggak dapat apa-apa. Min nasib, enggak dapat lagi jatah. Tuh, kenapa? Karena sudah diberikan di dunia, sehingga nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Ya. Bahkan surat Hud yang pernah saya bacakan, wahabito ma sona'u. Hapuslah apa yang diamalkan itu. Hapus, hilang. Ya. Ya. Rugi nggak, Pak? Udah capek-capek sedekah, capek-capek sholat, puasa, zikir, ya. Kena salah niat, namanya syirkun niat disebutnya. Kena salah niat dan cinta sama dunia sehingga ibadahnya itu yang mestinya diniatin untuk Allah buat akhirat diniatin buat dunia, namanya syirkun niat disebutnya, ya, syirik dalam niat, maka hapus Pak pahalanya, hilang pahalanya. Tuh, ya Allah, ngeri banget. Hari ini banyak sekali orang yang syirkun niat, syirik niat, ya, ziarah kubur yang harusnya niatnya ingat mati, ingat akhirat, tapi untuk ngalap berkah. Ada nggak kayak gitu? Ziarah kubur ngapain? Ngalap berkah, apalagi enteng jodoh, apalagi laris pokoknya. Itu namanya syirkun niat. Ya, hati-hati. Ada orang zikir yang mestinya buat ingat Allah, zikir yang mestinya buat bekal akhirat, dia zikir supaya dapat kekebalan. Ada nggak? Ada. Zikir untuk supaya nggak mempan dibacok. Ada zikirnya. Masya Allah tuh. Ada ijazahnya dan ada mahar yang mesti dibayar, Pak Alif. Ada maharnya, ada puasanya dulu, ada tirakatnya dulu, puasa, ya, bisa puasa, zikir ini tertentu, dapat dia kekebalan, gak mempan dibacok, tapi nanti di akhirat dari zikirnya itu gak dapat apa-apa. Di hari ini banyak orang menggunakan, ya, agamanya, menggunakan ibadahnya untuk mencari kepentingan dunia. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Zikir buat kesaktian. Sakti dia. Orang bisa dipukul. Orang cuman didorong gini pakai tangan, roboh semuanya. Ada nggak kayak gitu? Bisa dipukul, orang lagi baris tuh. Cuman roboh semua tuh orang. Sakti nggak tuh orang? Sakti nggak? Wah, itu kalau di Banten, itu baru tuh keren tuh kiai itu.
Kalau belum begitu tuh belum kiai itu. Ya, masya Allah. Padahal Nabi punya nggak ilmu kayak gitu? Coba tanya, Rasulullah pakai nggak ilmu kayak gitu? Enggak. Apakah ketika perang Badar Rasulullah dari jarak jauh orang kafir jatuh? Enggak. Hah? Enggak, Nabi ya perang. Ketika perang Uhud Nabi berdarah-darah sampai Nabi patah gigi gerahamnya, sampai pipi Nabi itu ya kena baju besi dan besinya itu nyangkut di dalam, susah ditarik. Sampai ada sahabat yang menggigit baju besinya yang nempel, ditarik sama giginya sampai ompong giginya, sampai lepas gigi sahabat itu. Dan Nabi itu basah bajunya dengan darahnya, dilapin terus. Nabi nggak ingin sampai darah Nabi itu netes ke tanah. Ya Rasulullah, kenapa engkau terus menahan darah kamu itu dengan pakaianmu sehingga pakaianmu basah dengan darah? Biar aja darah itu ya Rasulullah sampai netes ke tanah. Kata Nabi apa? Kalau sampai darahku netes ke tanah, niscaya mereka semua akan diajab sama Allah. Kalau sampai darahku netes ke tanah, semua diajab sama Allah. Karena Nabi itu Raufur Rahim, Nabi itu sayang sama umatnya, Nabi itu santun sama umatnya. Meskipun Nabi itu terluka, Nabi nggak dendam. Ya, bahkan Nabi tidak ingin darahnya menetes ke tanah, karena konsekuensinya kalau sampai darah Nabi jatuh ke tanah, bumi ini akan murka dan digulung gitu orang kafir, habis semuanya. Ya, masya Allah. Jangan semuliakan. Bersyukur kita ya, memiliki Nabi yang memiliki sifat Raufur Rahim, penyayang dan penyantun. Kan masing-masing Nabi itu punya karakter. Kalau Nabi Yusuf karakternya Hafizun Alim, ya kan? Hafiz yang bisa menjaga aset gitu, bisa menjaga aset negara. Hafiz namanya. Kan ada pemimpin tuh bukan jaga aset, malah ngejual aset negara, ada nggak? Habis dijual sama asing, ada nggak? Ada nggak? Siapa? Karakter pemimpin yang baik itu hafizun, dia jaga aset negara. Yang awalnya Mesir itu dalam kondisi paceklik 7 tahun di masa Nabi Yusuf itu, 7 tahun kemarau panjang. Tapi Nabi Yusuf udah siapin tuh stok makanan yang bisa bertahan 7 tahun. Ya, Hafiz, alim itu, ya, sangat paham bagaimana memimpin, ya, bagaimana dia itu harus bikin strategi supaya rakyatnya nggak kelaparan. Alim, profesional, cerdas tuh alim. Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa qawiyun amin, kuat, amin, terpercaya. Kuat dia fisiknya, dia harus kuat, qawiyun, ya, amin, dan orangnya bisa dipercaya. Itu Nabi Musa. Karena memang Nabi Musa ini Allah memberikan kelebihan di fisiknya yang kuat, sehingga orang sekali tonjok mati, sekali tempeleng pingsan tuh orang mati. Itu Nabi Musa, ya, qawiyun amin. Nah kalau Rasulullah Raufur Rahim, laqad ja'akum, ya, rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu
ketika Allah mensifati Nabi dengan Raufur Rahim. Nabi itu orang santun dan sangat penyayang gitu. Jangankan manusia, sampai hewan pun disayang Nabi ya. Jangankan binatang, sampai pohon kurma pun ya, menangis ya, karena nggak lagi dibuat sandaran Nabi berkhutbah ya. Kan Nabi itu sebelum ada mimbar khutbah tuh sering pohon pangkal kurma itu buat tempat dia pegangan. Nah ketika ada sahabat bikinin mimbar, pangkal kurma itu nggak lagi dibuat Nabi untuk sandaran, nangis pohon kurma. Masya Allah tuh ya. Keren nggak? Luar biasa ya. Pangkal kurma aja nangis tuh, saking cintanya sama Nabi. Masya Allah ya. Nah kemudian kita juga disuruh bil muhafazah ala sunnati wa adabiha, memelihara sunnah Nabi dan adab-adabnya. Ini penting. Kenapa jamaah sekalian? Karena nanti di hari kiamat, di padang mahsyar ya, tidak ada orang yang paling kita cari kecuali Rasulullah. Gak ada orang yang paling kita butuhkan saat itu melainkan Rasulullah ya. Dan gak ada orang yang akan mensyafaati kita, menyelamatkan kita dari azab neraka kecuali Rasulullah. Dan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah ada harga yang mesti kita bayar, yaitu kita mencintainya. Dan ciri kita mencintainya adalah kita senang dengan sunnahnya, hobi dengan sunnahnya gitu. Maka di Quran itu ada orang yang menyesal, menangis ya. Kenapa? Karena waktu di dunia dia tidak mengikuti Rasulnya, dia enggak setia sama Rasulnya. Diabadikan di Quran di surat Al-Furqan nomor 25 ayat 27. Allah berfirman di situ, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, coba kiranya dulu aku ya, menjadikan jalan Rasul ya, sebagai cara hidupku. Coba dulu waktu di dunia aku ikut jalan Rasul, tentunya aku tidak ada di neraka ini. Itu tafsirnya begitu. Ini ada nanti orang yang menangis ya, menangis masuk neraka, teriaknya diabadikan di Quran, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu waktu saya hidup saya ikut cara Rasul gitu. Hari ini banyak orang ngaku umat Nabi Muhammad, tapi cara hidupnya nggak ikut cara Rasul. Padahal kalau kita mau jujur ya, seluruh aktivitas kita dari mulai kita mau tidur, bangun tidur itu diatur oleh sunnah Rasul. Coba bayangin, ada 10 sunnah sebelum tidur. Coba berapa sunnah yang kita praktekin ya. Disunahkan wudhu sebelum tidur 1. Siapa yang wudhu sebelum tidur, malaikat turun masuk ke kamarnya, dia berdoa, ya Allah ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam kondisi berwudu. Didoain malaikat. Kedua, disunahkan sholat sebelum tidur, witir sebelum tidur. Ketiga, disunahkan baca Al-Muluk sebelum tidur. Siapa yang baca Al-Muluk sebelum tidur, siapa yang baca Al-Muluk di malam hari sebelum tidur, maka dia akan aman dari azab kubur. Makanya Al-Muluk oleh sahabat dinamain Al-Mani'ah. Apa Al-Mani'ah?
menjaga orang yang baca Al-Muluk, dijaga dari azab kubur. 3. Apalagi disunahkan baca Al-Ikhlas. Berapa kali? Boleh 3, boleh 10. Kata Nabi, siapa yang baca Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah bangun sebuah rumah yang megah di sorga. 10 kali. So, Allah akan bangun sebuah rumah di sorga. 3 kali dibaca, maka dia seolah-olah sudah menghatamkan Quran. Top nggak tuh? Baca 3 kali, seolah-olah menghatamkan Quran. 10 kali dibangun sebuah rumah di sorga. Cukup di situ? Enggak. 4. 5. Sunnah baca Al-Falaq. 6. Baca An-Nas. Cukup di situ? Enggak. Baca lagi Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Cukup di situ? Enggak. Baca lagi Bismika Allahumma ya. Bismika Amu. Ada lagi doanya yang lain yang lebih panjang. Tidurnya enggak boleh sembarangan posisinya. Ada lagi sunnahnya. Paling enggak ada 10 Pak sunnah sebelum tidur. Coba kita introspeksi diri, 10 sunnah itu apa yang kita amalin? Kalau kita ngaku cinta sama Nabi. Nah, kalau orang tidur nggak ngikut cara Nabi, nggak nyontoh sunnah Nabi, sama aja tidurnya dengan tidur keledai. Orang kalau tidurnya nggak ada adabnya, nggak ada sunnah yang diamalkan, sama dengan tidurnya kebo. Atau kebo Pak? Kebo tidurnya ada adabnya nggak? Ada nggak sunnah-sunnahnya? Ada nggak? Kalau kagak ada, tidur aja dia mah. Ya. Nah, kita juga sama. Kalau tidur kita satu pun nggak ada sunnah Nabi yang kita amalkan, apa bedanya dengan tidurnya seekor kerbau? Kenapa Nabi sampai menganjurkan sunnah begitu banyak? Supaya tidur kita diridhoi Allah, supaya tidur kita itu mendapat rahmatnya Allah, supaya tidur kita itu mendapat tambahan pahala yang nanti akan memberatkan timbangan di hari kiamat. Karena Bapak Ibu sekalian, orang kalau usianya 60 tahun ya, dan tidurnya 8 jam, dia kehilangan 20 tahun tidur belum. Ya, dia kalau orang 60 tahun nih, tidurnya sehari 8 jam, maka dia kehilangan 20 tahun hanya buat tidur. Lama nggak? Lama. Kerja 8 jam, berarti kehilangan waktu 20 tahun juga. Tinggal 20 tahun tuh. Belum dipotong makan sama istri, ya. Dipotong apa? Rekreasi ya paling. Betul? Ya. Bangun. Potong shopping. Jadi kerja 8 jam, tidur 8 jam, udah kehilangan 40 tahun. Tinggal 20 tahun dipotong akil balik. Kita kan dihitung ibadah kita sebetulnya balik. Balik berapa tahun? 15 tahun. Tinggal 5 tahun doang balik. Coba. Ya Allah. Kalau kita tidurnya nggak pakai adab, nggak ada pahalanya. Tapi kalau tidur kita pakai adab, tidur kita itu jadi berkualitas, bernilai ibadah. Tuh, Masya Allah, ya. Sampai urusan meludah itu diatur oleh sunnah Nabi. Bayangin coba meludah itu. Adab meludah. 1, nggak boleh meludah ke arah kiblat. Nggak boleh. Orang yang ludah ke arah kiblat, nanti dari kiamat ludahnya itu dikumpulin, dicampakkan ke mukanya. Nanti kalau di kiamat nih banyak orang kita saksikan ludah mulu, nah itu berarti waktu di dunia itu suka ludah ke kiblat. Jadi masalah ludah aja diatur oleh Nabi. Lagi sholat nih, sholat, ludah kita banyak, boleh nggak kita meludah?
Kalau kita nggak ngeludah, kita nggak bisa baca. Coba, gimana kita bisa baca bacaan doa kalau mulut penuh meludah? Maka dibolehkan meludah ketika sholat, tapi adabnya meludah ke kiri dan meludahnya ke pakaian. Jangan meludah di karpet. Takutnya nanti ada kering, orang sujud di situ, bikin nggak khusyuk. Ini bau apa nih? Ngeces di situ, ya kan? Tuh masya Allah, diatur. Jadi kalau masalah ludah aja diatur, kenapa? Ya karena supaya semua yang kita kerjakan itu kalau ikut sunnah Rasul jadi ladang amal, jadi amal soleh. Makanya Bibu nanti ada tuh di hari kiamat, di saat orang dikumpulkan di padang mahsyar, dan saat Nabi menunggu kita ya di tepi telaganya. Nabi ngumpul, Nabi kan bilang, aku akan menunggu kalian semua di tepi telaga. Ditungguin umatnya satu-satu sama Nabi dengan sabar. Ya, ada yang datang, Nabi ambilin air, nih minum, silakan minum. Nabi layani atau persatu, bayangin coba. Nabi ambilin tuh, karena jumlah cangkirnya kan kata Nabi, ya, wakizanuhu kanujumis sama, jumlah gelas-gelasnya melebihi bintang di langit. Banyak kan? Jadi Nabi ambilin atau ayah minum, ayah minum. Yang minum, itu selamat dia. Tapi ada ketika itu Nabi udah ambilin minum, ayo sini minum, sini. Sama malaikat dijorongin, diusir, pergi kamu, pergi, didorong malaikat. Nabi teriak, ya Rabb, minni wa min ummati ya Rabb, ya Tuhanku, biarkan dia, jangan diusir, dia umat saya. Nabi itu apa kata Allah? Jawab, ya Muhammad, innaka la tadri ma amilu ba'daka. Ya Muhammad, kamu nggak tahu apa yang dikerjakan oleh dia setelah kau tiada. Dia itu meninggalkan ajaranmu, dia meninggalkan sunnah-sunnah. Maka Nabi bilang, oh kalau gitu pergi yang jauh, pergi, menjauh, kata Nabi. Ini dalil bahwasanya kalau orang sewaktu hidup di dunia tidak mau menghidupkan sunnah Rasulnya, hidupnya nggak mau diatur oleh Rasul, malah ngikutin ya, sunnah-sunnah yang lain, mengikuti ajaran yang lain, maka konsekuensinya, akibatnya dia diharamkan minum di telaga Nabi. Kalau orang diharamkan minum di telaga Nabi, otomatis diharamkan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saya doain nih, mudah-mudahan jamaah al-muttaqin semua nih yang hadir, ya, yang istiqomah ke masjid ini setiap waktu, saya doakan mudah-mudahan nanti bisa berkumpul bersama Nabi di telaganya, bisa minum di telaga Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Ini Pak ya, jadi tumbuhkan rasa cinta sama Nabi dengan kita menghidupkan sunnah Nabi. Ya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, tandanya dia mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Ya, mari buktikan cinta kita sama Nabi dengan muhafazah ala sunnah, dipelihara sunnahnya. Ini nggak mudah Pak hari ini, ketika banyak, jangankan yang sunnah, yang wajib jadi tinggal, betul Pak, betul nggak? Di hari ini umat Nabi Muhammad, jangankan yang sunnah, yang wajib pun banyak yang tinggal. Nah kita yang sudah bisa, yang wajib kita kerjakan, mari tingkatkan level kita mulai hari ini
amalkan sunnah Nabi, baik sunnah dalam ibadah-ibadah yang sifatnya ya ritual, ibadah mahdoh, atau sunnah-sunnah yang lain yang di luar ibadah mahdoh, seperti sunnah tadi ketika tidur, sunnah ketika makan, sunnah meludah, sunnah ketika kita silaturahim, ya, sunnah dalam berwudu, sunnah dalam kita itu mencari ilmu, semua ada sunnahnya kan? Coba saya bertanya, sunnah kalau kita itu lagi menuntut ilmu gimana sunnahnya? Sunnah yang Nabi terapkan di saat thalabul ilmi gimana coba? Bukan, sunnahnya itu duduknya deketan, nggak boleh marah-marahan gini. Jadi ini sudah meninggalkan sunnah Nabi ini. Iya. Pilih pojokan, nyender gitu. Maaf ya, sohibul jidar. Jadi dari tembok gitu. Iya. Digambarkan oleh sahabat Nabi, kalau Rasulullah lagi ngumpulin sahabatnya taklim, ngaji gitu, mereka tuh duduknya deket-deketan, sampai kalau ada dahan, ada daun yang jatuh di atas, jatuhnya nggak ke lantai, jatuhnya ke tubuh mereka tuh, nggak ke lantainya. Kenapa? Saking rapatnya. Itu sunnah. Bahkan dicontohkan ketika Jibril datang mencontohkan ke sahabatnya, lutut Nabi dengan Jibril sampai bersentuhan, saking dekatnya gitu. Itu yang Nabi dicontohkan kepada kita, supaya apa? Kalau dekat-dekat gitu ya ada suasana keakraban ya. Dan ketika ada orang kaya nih, oleh ngaji nih, datang orang kaya hadir di situ, duluan orang miskin datang, duduknya di samping orang kaya. Orang kaya ini geser, pindah Pak. Iya, pindah. Nabi tegur, kenapa kau pindah? Apakah kamu takut miskinnya nular sama kamu? Nabi tegur. Kita nggak boleh tuh orang datang ngaji, ya, datang belakangan, pakaiannya kumel gitu. Ya, kita mau wangi gitu ya, datang di belakang samping kita, kita geser, takut nular kemiskinannya. Nggak boleh. Ya, adabnya supaya nggak ada perbedaan di masjid itu, sama semua, kaya, miskin, jenderal, korporal, sama nggak? Sama. Begitu ya. Baik, dari saya sudah masuk. Maaf ya, saya kelamaan nih. Jadinya kasihkan ini kadang-kadang gitu saya. Ada yang mau nanya? Silakan. Enggak ada. Udah jangan nanya ya. Jadi panjang ntar nanya jadinya. Cukup ya. Kita tutup baca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.